Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati min afdhalil ayyami wal a'yad wa khassahu bisa'atin ad-du'a'u fiha mujabun masmu'un lil hadiri wal bad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha mastata'tum wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat jamaah Masjid Jabal Nur yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ing dalam kesempatan menika monggo khususnya kula pribadi, umumnya panjenengan sedaya, untuk selalu dan tidak bosan-bosannya untuk selalu berikhtiar sekuat tenaga untuk selalu ngempet napa-napa ingkang sampun diperintah kalian Allah Subhanahu wa taala, lan ngempet napa-napa ingkang sampun dilarang kalian Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bermodalkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ditakdir kalian Allah menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana seluruh umat Islam itu wajib berpuasa. Bagaimana kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin, yang di situ setahun sekali kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Dawuhipun Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang perlu digarisbawahi adalah kalimat tattaqun, yakni kalimat bertakwa. Lah, perintah Allah dan larangan Allah semuanya itu bukan demi kebaikan Allah. Akan tapi perintah Allah dan larangan Allah semuanya itu demi kebaikan kita semua. Saking baiknya Allah, saking sayangnya Allah kepada kita semua, sebelum kita masuk surga, Allah sudah menciptakan surga. Untuk siapa surga tersebut? Tiada lain adalah untuk kita semua. Maka untuk itu kita beribadah, menjalankan perintah Allah, kita harus bersabar. Bahasa Jawane nggih ngempet. Kalau bahasa Indonesia ini konsisten atau beristiqomah. Semanten ugi ketika kita meninggalkan nopo-nopo ingkang sampun dilarang kalian Allah Subhanahu wa taala,
kula kalih panjenengan kudu ngempet, kudu bersabar, kudu konsisten. Biar apa? Biar surga yang sudah diciptakan oleh Allah dan itu diberikan kepada kita, itu biar kita itu pantas mlebet surga niki. Jadi ada alasan kenapa manusia itu dimasukkan ke dalam surga Allah, salah satunya adalah bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat jamaah Masjid Jabal Nur yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ing dalem kitab Nashaikhul Ibad karyaipun Asy-Syaikh Al-Imam Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu. Di situ disebutkan bahwasanya orang yang bertakwa itu mempunyai 4 karakter. Lah, maka untuk itu kita berpuasa ini tujuannya adalah bermuhasabah. Mengintrospeksi diri kita masing-masing, apakah selama ini kita ini sudah betul-betul bertakwa, apakah selama ini kita ibadah itu beban. Maka untuk itu kita menanamkan dalam diri kita bagaimana kita bertakwa itu tidak beban. Kadangkala kita itu sholat, kadangkala kita ini puasa itu jadi beban. Yang biasanya pagi bisa ngopi, yang biasanya pagi bisa sarapan dan seterusnya, terus ada kata-kata gara-gara poso rek aku gak iso ngopi, gara-gara poso rek aku gak iso sarapan. Ini kan beban. Akan tetapi kalau toh orang itu betul-betul bertakwa, apa yang telah diperintah Allah Subhanahu wa taala dan itu kita jalani, yang ada dalam hati kita, yang harus kita pasang dalam diri kita adalah kasih sayang Allah kepada kita. Surga sudah menunggu kita. Di dalam kitab tersebut, kalau toh kita lihat kalimat takwa itu ada 4 huruf. Yang pertama adalah tak, yang kedua adalah wawuh, yang ketiga adalah qaf, dan yang terakhir adalah ya. Huruf yang pertama di dalam kalimat takwa adalah at-tawadhu, adab. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Orang dikatakan berilmu, orang dikatakan alim, salah satu penilaiannya adalah dilihat dari karakter akhlak yang dia miliki. Ketika seseorang mempunyai gelar apapun, baik itu gelar akademis maupun gelar di tengah-tengah masyarakat, yang kita nilai orang tersebut baik atau tidaknya, alim atau tidaknya, yang dilihat adalah akhlak. Makanya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di situ ada keterangan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bukan innama bu'istu liutammima makarimal ilm, bukan ilmu, tetapi akhlak. Makanya ada kaidah di dalam bahasa Arab, al-adab fauqal ilm. Adab, tata krama, unggah-ungguh itu di atasnya ilmu. Makanya orang-orang dulu, mbah-mbah kita, itu pendidikannya tidak terlalu tinggi. Akan tetapi pesan-pesan nilai kehidupan yang diberikan kepada anak cucunya itu Masya Allah. Mungkin kita ingat sik lunga sing ati-ati. Lah, kata hati-hati itu kan dari kata qalbun, hati. Ketika kita dimanapun berada, jangan sampai hatimu tergadaikan dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi karakter atau akhlak tawadhu itu harus kita pegang di dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun gelarnya profesor, doktor, SPDI, sarjana, dan lain sebagainya, kalau toh di dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan titel yang dia miliki, apalah gunanya sebuah ilmu yang dia miliki. Mohon maaf ketika kita melihat
ada beberapa anggota di DPR dan lain sebagainya. Mereka semuanya pinter-pinter. Gelarnya doktor, gelarnya profesor, gelarnya bla bla bla. Akan tetapi tinggal pengamalannya. Apakah dia itu betul-betul mempunyai ilmu yang bisa mewakili rakyat Indonesia? Lah ini. Jadi akhlak itu betul-betul luar biasa di atasnya ilmu. Ketika orang itu mempunyai akhlak yang baik, saya seyakin-yakinnya orang itu akan dicintai dan disenangi oleh banyak orang, meskipun secara materi dia tidak mempunyai harta yang banyak. Yang kedua di dalam kalimat takwa, yakni al-qanaah. Apa itu qanaah? Bersyukur, berterima kasih apa-apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Saking baiknya Allah kepada kita, saking baiknya. Kita ini belum minta tapi Allah itu sudah ngasih. Saking sayangnya Allah kepada hambanya, kepada kita semua. Sebelum berdoa, kita ini sudah dikasih. Salah satu contoh, ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita masing-masing, apakah kita di dalam kandungan ibu itu kita itu minta udara, minta oksigen? Tidak. Tapi Allah sudah ngasih. Saking baiknya Allah kepada kita, sebelum kita lahir kita ini sudah diberikan Allah rezeki berupa pakaian, bayi dan seterusnya. Sudah ada yang menyiapkan tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking baiknya Allah kepada kita, kita belum minta organ fisik tubuh yang sempurna, tetapi Allah sudah memberikan fisik yang sempurna. Pertanyaannya adalah, kurang api Allah, kurang baik Allah kepada kita. Allah itu tidak berhitungan kepada kita. Jangan sampai kita itu ibadah kepada Allah itu hitung-hitungan. Yang harus kita tanamkan adalah betul-betul ada rasa loyalitas penuh, totalitas penuh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau toh kita kupas rasa qanaah, sebelum kita lahir di dunia, Allah itu sudah menciptakan semua apa yang kita butuhkan. Mulai dari pakaian, mulai dari jodoh, mulai dari keturunan, mulai dari rezeki, surga dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita betul-betul sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya kalau ada orang yang berbicara, ya Allah iki gak adil, aku iki wis Islam, aku iki wis sholat, aku iki wis poso, saya ini sudah ibadah, tapi kenapa doa saya kok belum dikabulkan? Nah ini yang sering terjadi di hadapan kita, itu ada kata-kata seperti itu. Padahal orang itu kalau sudah bermuhasabah, mengintrospeksi diri, materi itu ada gantinya. Semua apa yang ada di dunia ini ada gantinya. Panjenengan kehilangan orang tua, ada gantinya. Panjenengan kehilangan pekerjaan, ada gantinya. Panjenengan kehilangan istri, ada gantinya. Panjenengan kehilangan anak, ada gantinya. Pertanyaan satu adalah, si panjenengan kehilangan Gusti Allah, apakah ada gantinya? Nah ini adalah PR kita semua. Jangan sampai kita ini kehilangan Allah. Kalau kita kehilangan Allah, naudzubillah summa naudzubillah, kita termasuk orang yang minal khosirin, rugi dunia dan rugi akhirat. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kalimat takwa adalah wawu. Apa itu wawu? Al-wirai. Saya seyakin-yakinnya kita semua kepingin mempunyai keturunan yang solihin dan solihah. Saya seyakin-yakinnya husnudon kepada panjenengan sedaya.
Kita kepingin mempunyai keturunan yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Anak turun yang selalu memberikan kabar baik kepada kedua orang tuanya. Saya yakin itu. Tapi pertanyaannya, terus gimana Mas cara kita itu mempunyai anak turun yang solihin dan solihah? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita flashback ke belakang, kita melihat sejarah para ulama. Kita melihat sejarah para pahlawan. Kita melihat sejarah para kiai, para habaib dan seterusnya. Bagaimana kita semua mulai sejak kecil sampai balik, sampai dewasa, kita diingatkan oleh orang tua, le dadiyo wong sing bener. Ojo sampai kamu itu menuju jalan yang tidak benar. Makanya di dalam kitab Qaidah Ushul Fiqih itu ada keterangan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma syubhatun. Sesuatu rezeki yang halal itu sudah jelas. Oh, iki halal. Sudah jelas. Wal haramu bayyinun, dan sebaliknya, sesuatu hal yang haram itu sudah sangat jelas juga. Wa bainahuma syubhatun, dan di antara yang halal dan haram itu adalah sesuatu yang syubhat. Makanya kita selalu berusaha jangan sampai kita itu mengedepankan sesuatu hitam di atas putih. Tulisan yang itu bisa kita bisa buat sendiri. Yang seharusnya tulisannya A ditulis B, yang seharusnya C ditulis D, dan seterusnya. Akan tetapi untuk penilaian rezeki yang halal itu yang harus menjadi barometer itu bukan berupa kertas. Akan tetapi yang menjadi barometer itu adalah qalbun salim, hati yang sehat. Hati itu tidak bisa dibohongi. Hati itu tidak bisa dibohongi. Tetapi hati itu bisa dikalahkan dengan hawa nafsu sehingga hati itu kalah. Allah memberikan hati kepada kita semua itu sebagai filter. Oh, ini baik, oh ini rezeki yang halal, oh ini rezeki yang haram, dan seterusnya. Akan tetapi ketika hati itu sudah didesak dengan hawa nafsu, yang terjadi adalah hati itu kalah. Maka untuk itu kita mencari rezeki, memberikan nafkah kepada keluarga kita. Kita selalu berikhtiar bagaimana makanan, minuman, dan seterusnya yang diberikan kepada anak-anak kita itu rezeki yang barokah. Kalau sudah rezeki yang barokah, saya hakul yakin anak tersebut akan jadi anak yang sholihin dan anak-anak yang sholihah. Ulama-ulama dulu itu kalau mondok, kalau sekolah, kalau mencari ilmu, kalau tolabul ilm itu luar biasa. Luar biasa dia menjaga jangan sampai makanan, minuman yang dia hadapi, yang mau dia minum, yang mau dia makan itu jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Salah satu contoh ayahipun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yakni Imam Idris alaihissalam. Imam Idris itu orang yang tidak terlalu pintar. Dia itu hanya kepingin satu, kepingin punya anak turun yang soleh. Suatu ketika Imam Idris alaihissalam ini berjalan-jalan di tepi sungai. Lah, tidak sengaja beliau itu melihat ada buah yang kintir, yang mengalir. Akhirnya dia itu lapar. Akhirnya buah tersebut diambil oleh Imam Idris. Akhirnya buah itu dimakan. Setelah buah itu dimakan dan habis, dia itu mikir, ya Allah, saya ini barusan makan buah yang dimana belum tentu yang punya buah itu menghalalkan apa yang sudah saya makan. Apakah saya ini betul-betul doa saya dikabulkan ya Allah? Terus apakah saya itu nadar saya, hadas saya kepingin punya anak yang soleh dengan kabulkan ya Allah?
dalam hatinya itu terasa ada rasa was-was. Akhirnya sungai tersebut disisir oleh Imam Idris. Ternyata buah tersebut ada pohonnya. Lah pohon tersebut gak jauh dari pohon tersebut ada rumah, terus ada penghuninya. Terus Imam Idris medayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf saya tanya, apakah panjenengan yang mempunyai buah ini? Iya, karena itu pohonnya milik saya. Mohon maaf Pak, buah tersebut sudah saya makan. Terus tadi itu kintir di sungai, terus saya makan. Saya minta kehalalannya, saya minta ikhlasnya panjenengan. Kata yang punya pohon, lo ndak bisa. Itu pohon mulai kecil saya tanam biar berbuah. Kok enak banget ketika berbuah kamu yang makan. Terus apa yang harus saya lakukan? Tanya Imam Idris kepada yang punya pohon. Iya, satu, kalau kamu ingin makanan yang kamu makan tadi meskipun cuma satu buah, kamu harus mengabdi kepada saya 1 sampai 2 tahun. Ngabdi Imam Idris itu. Ngaulo ya kalau bahasa Jawa, ngabdi. Setelah dapat 2 tahun, Pak, saya sudah 2 tahun ngabdi ke jenengan dan tanpa digaji. Saya minta ikhlas buahnya. Oh, belum bisa. Akhirnya orang yang punya pohon ini memberikan persyaratan. Kalau buah tersebut itu kepingin kamu halal, saya ini punya anak cewek. Satu, anak saya itu buta. Yang kedua, anak saya itu tidak punya kaki. Anak saya itu yang ketiga itu tidak bisa berbicara. Terus anak saya ini tidak punya tangan. Kalau kamu ingin halal apa yang kamu makan, apakah kamu mau menikahi anak putri saya? Imam Idris saking kepinginnya punya anak yang soleh, akhirnya ya udah Pak, tak lakoni Pak. Demi makanan cuma 1 buah. Ya udah, besok kamu kesini sama orang tuamu. Akhirnya Imam Idris datang sama keluarganya. Akhirnya keluarlah cewek tersebut dan Imam Idris kaget. Loh Pak, katanya panjenengan yogane jenengan itu tidak bisa berbicara alias bisu. Iya, anak saya itu sejak kecil itu tidak pernah memfitnah dan ngerasani uang. Oh gitu, iya. Terus yang kedua Pak, katanya anaknya jenengan ini buta. Iya, anak saya sejak kecil itu senengane ngaji, senengane wiritan, terus tidak pernah melihat kemaksiatan. Loh, terus punya kaki Pak? Iya, anak saya sejak kecil itu tidak pernah melangkahkan kakinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok punya tangan Pak? Iya, anak saya itu tidak pernah korupsi atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Jadi perempuan yang betul-betul suci. Akhirnya Imam Idris ini nikah dengan wanita tersebut. Walhasil Allah memberikan keturunan yang luar biasa, yakni Imam Syafi'i radhiyallahu an, yang dimana hampir seluruh umat Islam di dunia mengikuti madhabnya. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir dalam kalimat takwa adalah al-yakin. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan demi kebaikan Allah, akan tetapi demi kebaikan kita, demi kebahagiaan kita di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul orang yang bertakwa, betul-betul orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga surga yang sudah menunggu kita betul-betul kita masuki. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal wifaq wa zajarona anit tafarruqi wasyiqaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa'lamu shalla anna nabiyya qadiman wa irsyadan wa ta'liman. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan sabita wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa qalban munawwara wa aqlan dakiya wa badanan qawiyya wa badanan sahiha wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itadzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.